we go learn together. I will review about material known and to be. Jadi di sini Miss bakalan jelasin kalian materi baru, materi known. Tapi sebelum masuk ke materi, Miss mau review dulu materi-materi yang udah kita pelajari. Kalian sama kemarin kan Miss suruh kalian bikin pertanyaan-pertanyaan tuh ya. Nah, Ya, Miss. sekarang dijawab, bakalan Miss jawab sambil Miss jelasin. Oke, next, Miss. Kemarin to be itu dibagi jadi dua kan? Ada present sama ada past. Ini untuk present. Contohnya, ada apa aja sih kemarin? To be untuk present, ada I'm, are, sama is. Ya. I'm dipakai untuk I, are dipakai untuk you, they, we, sedangkan is kita pakai untuk he, she, it. Ya, I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan yang past kita pakai was sama were. Was untuk I, were untuk you, they, we, sedangkan was lagi nih, was lagi untuk he, she, it. I, you, they, we, was, were, he, she, it, was lagi. Gitu. Ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Next, Miss. Nah, terus kemarin kan kita masuk ke belajar pronoun. Tapi sebelum belajar pronoun, kita harus ngerti dulu tata bahasa. Introduction to Grammar atau pengantar tata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, tata bahasa dalam bahasa Inggris itu nggak beda jauh sama bahasa Indonesia. Ada subjek, next Miss, ada objek, ada predikat. Nah, untuk yang subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang melakukan sesuatu atau waktu itu kata kuncinya apa? Pelaku. Ya, pelaku. Lalu untuk yang objek. Objek adalah mengenai siapa atau terhadap apa si subjek melakukan kegiatan. Atau kata kuncinya korban. Nah, lalu ada predikat. Kalau predikat itu bagian kalimat yang menjelaskan tentang subjek kalimat. Kata kuncinya keterangan. Subjek itu pelaku, objek itu korban, predikat itu keterangan. Segitu. Paham? Paham. Next, Miss. Nah, ini. Kemarin, ini untuk contohnya. Contoh untuk subjek, predikat, objek, adverb, atau keterangan. Atau predikat tadi kita pelajari. Contohnya dalam kalimat yang pertama kalian lihat ya. I met my friends yesterday. I di sana sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena si I di sana berperan sebagai pelaku. Saya menemui teman-teman saya kemarin. Jadi kan yang menemui teman-temannya itu si saya. Nah, si saya itu jadi pelaku, saya jadi pelaku gitu. Sedangkan meet itu jadi predikat atau kata keterangan. Nah, my friends itu jadi objek. Korbannya. Pelakunya saya menemui teman-teman saya. Teman-teman saya itu jadi korbannya. Kayak gitu. Ngerti nggak? Kurang ngerti. Coba, kurang ngerti. Natasha coba baca kalimat yang kedua. Yang mana, Miss? You paint that wall with a brush. You paint that wall with a brush. Ya, yang jadi subjeknya itu you. Soalnya, Miss kemarin kan kasih soal tuh banyak sama kalian. Terus nanya, Miss cara bedain subjek sama objek gimana? Terus kata Miss,
biasanya subjek itu suka di awal, gitu kan? Ya. Di kalimat ini juga, you-nya di awal. Kenapa di awal? Karena you sebagai pelaku. Sekarang kita lihat terjemahnya. Kamu mengecat tembok itu dengan kuas. Kamu mengecat tembok itu dengan kuas. Yang ngelakuinnya itu siapa? Natasha. Di sana. Kamu kan? Hah? Kamu. Yang ngelakuin, yang mengecat temboknya siapa? Kamu. Iya. Nah, pelaku di sana disebut subjek. Berarti kamu itu berperan sebagai subjek. Sekarang objeknya. Kamu mengecat tembok itu dengan kuas. Yang jadi korban, yang dicatnya itu apa? Natasha, yang dicatnya apa? Tembok. Jadi temboknya jadi korban kan? Nah, temboknya jadi objek. Selain dari subjek sama objek, itu disebut predikat atau adverb. Kata keterangan. Ngerti sampai sana? Ngerti, Miss? Ngerti. Nathan ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Coba Nathan baca yang ketiga. Nggak ada, Miss, di layar. Gak ada. Ya, Miss. Kok nggak ada ya? Ya, Miss. Nathan, kamu pakai laptop ya? Ya, Miss. Nggak ada di layar kamu maksudnya? Ya, Miss. Bentar, wait. Layar kamu kosong, Ya, kosong, Miss. hitam. Ya, Miss. Kok bisa ya? Ya, Miss. Kalau Ya, kamu Miss. masuk pakai handphone, gimana? Oh, mencoba, Miss. Nggak ada Kalau ya? Kalau kemarin-kemarin ada nggak? Ya, Miss. Kemarin-kemarin materi juga nggak kebaca di layar kamu ya? Baca, Miss. Baca. Ini sekarang kebaca atau nggak? Belum ada, Miss. Oke, gini aja. Miss Nanda kirimkan di grup. HP kamu bisa buka PowerPoint kan? Ya, Miss. Oke, Miss Nanda kirim materi dari Miss Novita ini ke grup ya. Oke, Miss. Kamu langsung buka aja. Bentar. Ya, Miss. Sambil nunggu kirim, Miss jelasin aja ya yang selanjutnya. Natasha coba lihat. Oke. He becomes a musician. Dia menjadi seorang musisi. Yang menjadi musisi itu siapa? Coba Natasha. Natasha. Bentar dulu. Bentar. Halo. Natasha itu ke mute. Coba dibuka mute-nya. HP-nya ke mute. Di unmute lagi. ya. Oh ya, Miss. Tadi nge-lag. Ulang lagi ya. Ya. Dia menjadi seorang musisi. Yang jadi pelakunya siapa? Dia. Pintar. Sekarang yang jadi objeknya apa? Lihat di sana. Objek. A musician. Berarti Musisi. musisi. Nathan udah bisa lihat materinya? Oh. Ada? Slide ke berapa ya? 3 ya, Miss? Oh, 3. Slide yang tabel warna kuning, subjek, predikat, objek. Ada? Ada, Miss. Ada. Sekarang baca contoh yang keempat, yang Anita. Anita. Oh, ya. Anita menyukai kucing. Ya. Yang jadi pelakunya siapa? Subjek. Anita. Anita. Sekarang yang jadi korbannya, yang disukai Anita, yang jadi objeknya apa? Kucing. Kucing. Oke, sekarang Nathan sama Natasha udah ngerti, udah bisa ngebedain mana yang subjek, mana yang objek.
Bisa, Miss. Udah, Miss. Dah. Next, Miss. Oke. Nah, sekarang Nathan lihat ya materi berikutnya. Kemarin kita masuk ke pronoun. Ya. Ini secara umum, pronoun itu ada personal pronoun sebagai subjek, ada personal pronoun sebagai objek, ada possessive adjective, possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Ya, ini yang kita pelajari kemarin kan ya. Ya, Miss. Nah, sekarang yang personal pronoun ada dua nih, ada sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Tadi kan kalian udah tahu subjek itu apa, objek itu apa. Ya, Miss. Jadi, I, you, we, they, he, she, it biasanya dipakai sebagai subjek. Biasanya, tapi nggak semuanya ya, tapi sering di awal kalimat. Tapi nggak selalu selamanya di awal kalimat. Yang penting jadi pelaku. Sekarang untuk objeknya, me, you, us, them, him, her, it, itu sebagai korban. Objek. Oh. Tadi udah bedain kan? Udah bisa bedain. Ya, Miss. Next, Miss. Oke. Nah, untuk contohnya. Example for personal pronoun subject, I, you, they, we, he, she, it. The first example, he is a politician. Dia adalah seorang politisi. He di sana berperan sebagai pelaku. Sekarang yang kedua nih. They don't eat potatoes because they don't like them. Ini yang kemarin jadi tugas kan ya? Ya. Miss. They don't eat potatoes. Mereka tidak makan kentang karena mereka tidak menyukainya. Yang makan kentang itu siapa? Pelakunya. They, mereka. Jadi, di sana they berperan sebagai subjek. Nah, because they don't like them. Mereka tidak menyukainya. Oh. Nah, yang tidak suka itu siapa? They, mereka. Jadi they di sana berperan sebagai pelaku yang tidak menyukai. Sampai sana mengerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Yang kemarin ya, kalian benar dua-duanya. Sekarang untuk contoh yang sebagai objek. He lent me two interesting books. Dia meminjamkan saya 2 buku yang menarik. He lent me. Yang jadi subjeknya di sini he. Dia. Yang jadi korbannya, yang dipinjamkan bukunya itu me di sana. He lent me. Saya yang jadi korbannya. Jadi yang jadi objeknya itu saya. Sampai sana ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Mengerti, Miss. Nathan Ngerti, coba Miss. baca yang everybody. Everybody is enthusiastic to help her. To help her. Ya, Yang jadi objeknya yang mana? her. Her. Bentar. Yang jadi subjeknya? Everybody. Pintar. Berarti udah bisa bedain ya? Bisa, Miss. Bisa. Next, Miss. Sekarang, kemarin Natasha nanya sama Miss, belum ngerti possessive adjective sama possessive pronoun. Sekarang kita bedain gimana cara pakai possessive adjective sama possessive pronoun. Kita lihat untuk contoh possessive adjective. This is my dearest friend. Her name is Alisa. Ini adalah teman saya yang paling saya sayangi. Namanya adalah Alisa. My dearest. Di sini, my-nya disimpan sebelum kata bendanya. Sebelum dearest-nya. Sedangkan kita lihat contoh yang pronoun. The kite is mine. Mine-nya disimpan setelah kite-nya. Jadi perbedaannya, kalau my tadi disimpan sebelumnya, kalau mine itu sesudahnya. Jadi kalau untuk possessive adjective, my, your, they, or, dan seterusnya disimpan sebelum kata benda.
Kalau misalnya mine, yours, ours, their, his, hers, itu disimpan setelah kata benda. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Ngerti. Natasha, coba baca contoh kedua yang dari atas. I like your new shirt. Oh, I like your new shoes. It looks very good. Di sana yang Miss tebelin, your new shoes. Di sana kan berperan sebagai possessive adjective ya, your. Nah, si your-nya disimpan sebelum new shoes-nya. Misalnya ini Miss mau jadiin jadi possessive pronoun. Jadinya this new shoes is mine. Jadinya disimpannya di depan, nggak di belakang lagi. Gitu. Ngerti nggak, Natasha? Ngerti, Miss. Ngerti. Coba Nathan baca contoh kedua yang terakhir. Oh, this car and motorcycle are his, not mine. Not mine. Not mine. Di sana, not mine. Disimpan di akhir. Setelah kata bendanya. Car sama mobil sama motornya. Mobil dan motor ini milik dia, bukan milik saya. Not mine. Disimpannya di akhir setelah kata bendanya. Jadi, perbedaan possessive adjective sama possessive pronoun itu, kalau possessive adjective disimpan di sebelum kata bendanya, di awal. Sedangkan possessive pronoun setelah kata bendanya. Itu. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Ngerti. Next, Miss. Sekarang ada reflexive pronoun. Yang terakhir nih. Reflexive pronoun itu kata ganti yang menunjuk pada kegiatan untuk subjek atau pelaku itu sendiri dalam sebuah kalimat. Jadi, dia berperan sebagai pelaku itu sendiri. Dia sendiri yang jadi pelakunya. Ada apa aja nih? Coba baca Natasha dari myself sampai itself sama artinya. Dari mana, Miss? Myself, yourself, Oh, selanjutnya. Myself, Artinya? yourself. Artinya juga, Miss. ya. Myself, diri saya sendiri. Yourself atau yours first, kamu sendiri atau kalian sendiri. Ourselves, kami sendiri. Himself, dia laki-laki sendiri. Herself, dia perempuan sendiri. Itself, dia Ya. Oh. Contohnya nih ya. Contohnya, she can dress herself. She can dress herself. Dia bisa berpakaian sendiri. Herself di sana berperan untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa berpakaian buat dirinya sendiri, bisa pakai baju sendiri gitu. Be careful with that knife. You might cut yourself. Hati-hati dengan pisau itu. Kamu mungkin akan memotong dirimu sendiri. Nah, di sana yourself artinya kan buat dirimu sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya reflexive pronoun itu dipakai buat kata ganti yang menunjukkan dirinya sendiri atau merekanya sendiri atau kami sendiri, ourself, himself gitu. Ngerti nggak sampai sana? Ngerti, Miss. Ngerti, Miss. Ngerti. Jadi untuk pronoun, pertanyaan-pertanyaan kalian udah Miss jawab ya? Ya, Miss. Mau Miss jawab. Ngerti sekarang? Ngerti, Miss. Ngerti. Next, Miss. Itu di atasnya noun atau kata benda ya. Iya, Miss. Nah, sekarang kita ke materi baru.
Materinya itu noun atau kata benda. Ini tuh noun tadi keterkaitan sama pronoun. Yang tadi kayak my book. Nah, book di sana sebagai kata benda. Jadi pronoun sama noun itu selalu bersanding. Kemarin Nathan nanya sama Miss bersanding itu apa? Bersanding itu saling mengikuti, saling berdekatan, kayak gitu ya. Nah, noun itu atau kata benda biasanya mengacu kepada name of person, nama orang, name of place, nama tempat, things, nama benda atau ID atau ide. Next, Miss. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis noun, the kinds of noun. Ada berapa? Ini jenis-jenisnya? Ada 10, Banyak Miss. ya? Ada 10, Miss. Ada common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, singular noun, compound noun, plural noun, countable noun, uncountable noun, sama collective noun. Dan sekarang Miss Novita mau share materinya. Miss bisa ini dulu keluarin materinya. Nah, sekarang Miss mau kirim ya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini materinya. Nathan ada nggak sekarang? Belum ada, Miss. Belum ada, Miss. Natasha ada? Ada, Miss. Ada. Nathan sekarang ada nggak? Belum ada, Miss. Coba dibuka ini file PDF-nya. Ada nggak filenya, punya nggak? Nggak ada, Miss. Yang Miss Nanda kirim di grup, Nathan nggak print? Materi dasar 4. Belum ya? Oh, oke. Bentar, Miss Nanda kirim ulang ya. Miss. Iya. Oh, Bentar ya, tunggu Miss Nanda kirim ulang sama Nathan. oh. Salah. Bentar ya, Nathan. Ini Ya, di laptopnya Miss Nanda agak lemot. Oke, Sambil Miss Novita jelasin nggak apa-apa. Ya. Miss mau tanya aja deh. Nathan sama Natasha masuk sekolah kapan? belum tahu, Nggak Miss. tahu, Miss. Nggak tahu. Ya, tapi sekarang udah libur ya? Ya, Miss. Udah. Udah libur. Kalau kemarin bahasa Inggrisnya materinya apa? Masih inget nggak? Yang kalian inget tentang apa? Tentang apa? Nggak ingat sih, Miss. Nggak inget. Materi kalian di sekolah tentang apa terakhir belajar? Yang saya ingat, what do you do? Oh, what do you do? Ya, Miss. Belum terakhir, Miss. Di pertengahan. Oh, keburu ini ya ada pandemi. Iya, Miss. Ya, Miss. Itu lagi loading. Nah, itu Miss Nanda sudah kirim ya. Oh, Tim. oke. Coba Nathan buka. Ya, nih, buka. Udah dibuka? Oh, sudah, Miss. Udah. Mulai ya, kita belajar. Sekarang noun atau kata benda. Sini kita lihat materinya. Tadi Miss sudah jelasin materinya, sekarang kita lihat lagi. Noun atau kata benda adalah kata yang mengacu kepada nama orang. Tadi kata Miss ada mengacu pada name of person, kepada nama orang, name of place, pada nama tempat, things, nama benda, dan ID atau ide. Jenis-jenisnya tadi ada berapa? 10. Pertama kita jelasin, Miss jelasin yang common noun.
common noun itu, coba Natasha yang baca. Yang termasuk dalam jenis ini adalah manusia, benda, Udah. Yang termasuk dalam jenis ini adalah manusia, benda, tempat, atau benda yang tidak spesifik. Kata kuncinya tidak spesifik. Jadi, si benda atau tempat, atau manusianya itu nggak spesifik. Contohnya nih ada man, yang pertama. Man artinya apa? Manusia. Laki-laki atau pria kan? ya. Kita kan nggak tahu pria atau laki-lakinya itu siapa gitu. Bakalan ini Miss jelasin yang proper noun, nanti kalian bakalan lebih ngerti deh perbedaan common noun sama proper noun. Soalnya common noun sama proper noun itu keterbalikan. Sekarang coba Nathan baca yang kedua. Proper noun merupakan Proper noun merupakan lawan dari common noun, di mana proper noun adalah nama yang spesifik dari orang, tempat, atau benda. ya. Contohnya Indonesia, Amerika, Tony, Desi, Ben Ibang, Dan seterusnya. ya, dan seterusnya. Jadi, kalau proper noun itu manusia, benda, tempatnya itu spesifik. Beda sama tadi sama common noun. Sedangkan common noun itu tidak spesifik. Contoh untuk tadi, common noun, man. Proper noun, Tony. Contohnya, berarti kalau tadi kan kita nggak tahu ya siapa si cowoknya. Tapi untuk proper noun, kita langsung tahu jelas. Oh, itu si Tony, gitu. Contoh lainnya. Untuk common noun, contohnya presiden. Presiden, kita nggak tahu tuh presiden yang mana. Presiden Indonesia kah? Siapa presidennya? Nggak tahu kan ya? Nggak spesifik. Tapi untuk proper noun, misalnya contohnya Bapak Jokowi. Nah, kalau di sana udah spesifik. Berarti itu presiden Indonesia. Siapa presidennya? Bapak Jokowi. Bisa bedain nggak sekarang? Common noun sama proper noun? Bisa. Bisa. Bisa, Mi. Natasha? Bisa. Bisa, Mi. Kita lanjut ke abstract noun. Abstract noun merupakan kata benda. Kalian sambil baca ya. Merupakan kata benda yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Panca indera, baik itu dipegang, dilihat, diraba, terus dicium, panca indera. Misalnya love, air, udara, happiness, kebahagiaan. Sekarang udara, kita bisa lihat udara nggak? Bisa. Nggak bisa, dicium nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Nggak bisa ya? Ya. Dicium juga nggak ada, udara mana yang nggak ada. Mau dipegang nggak ada. Nah, biar lebih ngerti, Miss jelasin yang concrete noun. Soalnya ini tuh sama kayak common noun sama proper noun, saling keterbalikan. Sekarang abstract noun sama concrete noun itu saling keterbalikan juga. Sekarang concrete noun nih, Miss jelasin. Concrete noun adalah benda yang bisa dilihat dengan indera. Nah, kalau concrete noun itu bisa dilihat dengan indera. Kita bisa lihat pakai mata kita. Kita bisa pegang pakai tangan kita. Bisa cium pakai hidung kita. Bisa diraba juga. Contohnya, banana, house, book. Buku, kita bisa pegang bukunya. Kita bisa lihat bukunya. Kita juga bisa raba bukunya. Gitu ya. Jadi abstract noun sama concrete noun itu beda. Perbedaannya dari panca indera. Sedang kalau misalnya abstract noun, kita nggak bisa lihat pakai panca indera. Kalau misalnya concrete noun, kita bisa lihat pakai panca indera. Sampai sana, ngerti atau enggak? Ngerti, Miss. Ngerti.
Bagus. Miss ulangi lagi sedikit-sedikit dulu ya. Miss ulangi lagi dari awal. Biar kalian lebih ngerti. Yang pertama ada common noun. Yang termasuk dalam jenis ini adalah manusia, benda, tempat, atau benda yang tidak spesifik. Kata kuncinya tidak spesifik. Contohnya man atau tadi president. Yang kedua ada proper noun. Kata kuncinya yang spesifik. Contohnya tadi Tony. Tony kita udah jelas, oh Tony. Terus Bapak Jokowi kita udah tahu, oh itu Presiden Indonesia. Siapa? Bapak Jokowi. Sekarang untuk abstract noun. Abstract noun itu yang bisa dilihat pakai panca indera. Kita bisa lihat, kita bisa cium, kita bisa raba, terus kita bisa dengar. Contohnya, yang nggak bisa dilihat pakai panca indera. Contohnya, udara, tadi kata Miss. Udara kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa cium, kita nggak bisa raba, ya nggak? Iya, Miss. Ya, kalau concrete noun itu yang bisa dilihat, keterbalikannya. Yang bisa dilihat pakai panca indera, kita bisa cium, kita bisa rasain tuh si concrete noun-nya kayak banana. Kita bisa cium, kita bisa pegang kayak book, kayak gitu. Kita bisa lihat, kita bisa tempatin kayak house, rumah. Sampai sana ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Udah 4 ya. Selanjutnya ada singular noun. Singular noun. Kemarin kita udah belajar singular sama plural itu apa. Singular itu apa kemarin, Nathan? Tunggal, Miss. Tunggal. Ya, tunggal. Pintar. Jadi, kalau singular itu merupakan kata benda yang tunggal. Nih ya, ketika benda itu hanya satu, maka benda itu singular atau tunggal. Misalnya, a boy, a girl, a book, the pen. Satu laki-laki, satu orang perempuan, sebuah buku, satu orang pulpen, kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Belum, Miss. Belum. Ini Natasha, Miss ulangi lagi ya. Yang kelima itu ada singular noun. Tadi kata Nathan katanya singular itu tunggal. Tunggal itu satu. Jadi si bendanya, baik benda, baik nama orang, baik nama nama hewan, itu cuma satu-satu. Contohnya ini di sini, misalnya a boy, a girl, a book, a pen. Hanya satu. Ngerti nggak sampai sana? Ngerti, Miss. Kata kuncinya, biasanya kata benda atau singular noun itu pakai e, n, sama z. Nih. Misalnya a book, an apple, one book, one pencil, the table. Gitu. Nih, perbedaan e sama n, e itu biasanya dipakai untuk sebelum huruf konsonan. Konsonan, tahu nggak kalian huruf vokal sama huruf konsonan itu ada apa aja? Huruf vokal. Tahu nggak? Enggak, Miss. Atau Miss. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Oh. Konsonan itu selain A, I, U, E, O itu. Kalau misalnya N kita pakai buat yang huruf vokal. Kayak ini contohnya. An apple. An apple. Di sana kan A ya. Awalnya apple. Tapi a book. A book. Di sana E-nya dipakai untuk untuk kalimat book. Hurufnya B. Bukan huruf vokal, tapi konsonan.
Sampai sana ngerti? Ngerti, Miss. Belum, Miss. Belum. Belum? Ulangi lagi, Nathan. Gini, untuk e sama en, perbedaannya. Kita pakainya itu gimana sih? Ada yang namanya huruf vokal, ada huruf konsonan. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Konsonan itu selain dari huruf vokal A, I, U, E, O itu. Contohnya di sini, yang a book. A book. A book di sana, e-nya dipakai mengikuti kalimat kata book. Soalnya book kan awal hurufnya B ya. Itu huruf konsonan. Sedangkan an apple, huruf n Vokal. mengikuti Vokal. apple dari A ya. Ngerti sampai sana? Ngerti, Miss. Oh. Hmm? Ngerti, Miss. Ngerti? Ya. Bagus. Lanjut ke nomor 6. Compound noun. Compound noun, coba Natasha baca lagi. Compound noun adalah Kata benda yang terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. misalnya Misalnya sunlight, tablecloth, photograph. Jadi compound noun itu kata kuncinya gabungan dari dua kata atau lebih. Gabungan dari dua kata atau lebih. Yang dimaksud dua kata itu gimana sih, Miss? Contohnya kita lihat contohnya sunlight. Nah, sunlight itu terdiri dari dua kata. Ada sun, ada light. Sun artinya apa? Matahari, Miss. Matahari. Light artinya apa? Cahaya. You my face light. Hah? Apa? Cahaya, Miss. Cahaya juga. Berarti ada dua kata ya? Ya, Miss. Sekarang ada contoh yang lain. Tablecloth. Nih. Dua kata itu terdiri dari dua kata. Coba Nathan. Kata-katanya apa aja terdiri dari dua kata itu? Dan? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, tablecloth. Cloth. Itu kan ada dua kata di sana sebenarnya. Ya, Miss. Ada apa aja coba? Tahu nggak? Ada table, ada cloth. Sama? Ada cloth. Pintar. Kalau table itu artinya? Meja. Meja, Kalau Miss. cloth itu artinya? Nah, beda, Miss. Kain. Oh. Cloth itu artinya kain. Jadi, kalau compound noun itu satu kata, si katanya itu satu kata, padahal di dalamnya itu terdiri dua kata, tapi dijadikan jadi satu kata. Kayak gitu. Tasya, yang contoh ketiganya apa? Itu di sana. Ini, ditandain. Kenapa, Miss? Contoh yang ketiganya apa ini? Setelah tablecloth. Photograph. Photograph. Itu kan terdiri dua kata. Coba, apa aja? Foto dan grab. Sekarang ngerti nggak buat compound noun? Ngerti, Miss? Ngerti, Miss. Ngerti. Miss ulang dari yang singular noun. Dari yang nomor 5. Biar nggak terlalu pusing ya. Ya, Miss. Nah, nomor 5 ada singular noun. Tadi kata Nathan, benda tunggal. Jadi, kalau benda tunggal itu hanya satu. Contohnya, ada a book, an apple. Berarti di sini kata kuncinya, cara kita tahu
benda itu satu atau enggak, biasanya ada en, atau z sebelum katanya, kata bendanya. Tadi, perbedaan sama en. Ada yang namanya huruf vokal, ada yang namanya huruf konsonan. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Huruf konsonan itu selain dari huruf vokal. Dipakai buat huruf konsonan. Contohnya a book. Kenapa book dipakai Soalnya book, kata book, awal katanya pakai huruf B yang merupakan huruf konsonan. Contoh untuk an apple. An apple, apple dipakaikan dengan en. Soalnya kata apple, awal katanya adalah huruf A atau huruf vokal. Kayak gitu. Sekarang yang compound noun. Compound noun. Compound noun, tadi kata Miss, kata kuncinya gabungan dua kata atau lebih. Gabungan dua kata atau lebih. Jadi, satu kata punya satu arti. Padahal, si satu kata itu terdiri dari dua kata. Itu sunlight. Sun sama light. Tablecloth. Table sama cloth. Photograph. Foto sama grab. Gitu. Ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Miss kecepatan nggak jelasinnya? Enggak, Miss. Nggak. Sampai sana udah pusing belum? Belum, Miss. Belum. Natasha, udah pusing belum? Udah mulai pusing belum? Udah mulai, Miss. Udah mulai. Udah banyak ya? Udah sampai nomor 7. Iya, Miss. Oke, sampai nomor 6. Lanjut lagi. Mau lanjut lagi? Lanjut. Lanjut, Miss. Ya. Yang ketujuh ada plural noun. Tadi singular itu tunggal. Plural itu biasanya kebalikan dari singular. Berarti kalau singular tunggal, plural itu apa? Banyak, Miss. Banyak. Banyak atau jamak. Di sini benda jamak. Jamak itu banyak. Kalau banyak berarti sebenarnya lebih dari satu. Contohnya, boys, 2 books, depends. Biasanya tuh akhir-akhirnya pakai S. Ini sudah jelaskan dari penjelasan to be. Yang akhirnya S itu berarti banyak lebih dari satu. Nah, di sini kita bakalan belajar aturan penggunaan S. Gimana caranya kita pakai S di berbagai kata. Soalnya nggak semua kata, nggak semua kosakata tinggal kita pakai S. Ada yang tambah ES, ada yang tambah IES, kayak gitu. Sekarang kita pelajari. Nih, untuk penambahan S aja nih. Contohnya, ada book, ada pen, ada boy. Books, pen, boy. Itu tinggal pakai S aja. Ketika book satu buku, dipakaikan S menjadi books menjadi banyak beberapa buku, begitupun pen ketika satu pulpen menjadi pens. Jadi beberapa pen. Coba Natasha baca yang boy. Ketika pakai S jadi Boys. boys. Nathan, pen. Ketika pakai S jadi pens. Jadi kalau misalnya kalian nemu kata yang ada S-nya, S-nya harus ke bawah, harus dibaca. Biar pronunciation-nya betul. Books, pens. Nanti Miss bakalan jelasin kalian gimana cara baca pronunciation yang benar, atau ada namanya phonetic symbol. Itu nanti lagi ya. Sekarang kita belajar ini dulu. Sekarang ada penambahan ES. Tadi kan penambahan S ya. Sekarang penambahan ES yang ditambahin S.
Kata Miss tadi nggak semuanya tinggal ditambahin SS aja, tapi ada aturannya. Sekarang yang tambah ES. Kalau buat yang ditambah ES, jika kata benda tersebut diakhiri dengan huruf ini. Apa aja, Natasha? Coba baca. S, Z, X, S, SH. SH, dan CH. Nah, kita pakai akhiran ES ketika si katanya itu berakhiran S, Z, X, SH, sama CH. Contohnya, coba Nathan baca contoh yang pertama. This. This. Kita tambah ES jadi This. this. Oke, Natasha coba baca yang kedua. What's. Ketika ada ES menjadi What's. Nathan baca lagi. Bus. Itu bus. Ketika ada ES, Buses. 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 Bus. sekarang yang box, ketika ada S jadi boxes. Jadi, ketika kata yang berakhir dengan huruf S, Z, X, SH, CH, itu nggak pakai S doang akhirnya. Tapi pakai ES. Itu, ngerti nggak? Ngerti, Miss? Ngerti. Bentar. Lanjut lagi ya. Berikutnya, kata benda yang huruf terakhirnya Y dan didahului oleh konsonan, maka cara membentuknya menjadi jamak adalah dengan merubahnya Y menjadi IS. Jadi Y-nya diganti sama IS. Misalnya tuh, lady, jadi ladies. Ladies. Y-nya diilangin. Diganti sama IS. Ngerti nggak? Natasha sama Nathan ngerti nggak? Ngerti, Miss? Kurang ngerti, Miss. Kurang ngerti. Natasha coba baca contoh yang kedua. Yang city. Cities. Di sana kata awalnya kan city. Pakai Y ya. Pakai Y. Ketika kita mau ubah, city itu artinya satu kota tuh. Tapi ketika kita mau ubah menjadi bentuk jamak atau bentuk banyak, ditambahin ES. Jadi banyak. Coba baca yang ketiga. Siapa, Miss? Natasha. Armies. Kata awalnya army. Tentara, satu tentara. Tunggal. Tapi ketika kita pakai untuk kata jamak, Y-nya kita hilangin, ganti pakai IS. Jadi armies. Yang artinya beberapa tentara. Gitu. Ngerti nggak Natasha sekarang? Ngerti, Miss. Ngerti. Miss ulangi lagi ya dari awal. Yang awalnya itu pakai S doang. Pakai S doang. Contohnya tadi. Book jadi book. Pen jadi pens. Boy jadi boys. Terus ada aturan penambahan ES. Penambahan ES dipakai untuk kata yang berakhir dengan huruf S, Z, X, SH, CH. Baru itu pakai ES. Contohnya this, is. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Ngerti. Terus ada yang ditambahin IS yang berakhir Y. Kan nggak semua kata selalu berakhir S, Z, X, SH.
atau CH, tapi pasti ada akhir yang lain, huruf lain juga. Contohnya ini, huruf akhirnya ada Y. Nah, di sana kita nggak tambahin ES atau S, tapi kita hilangin Y-nya, kita ganti pakai IS. Contohnya lady, jadi ladies. Y-nya dihilangin, kita ganti pakai yes. Gitu. Ngerti? Ngerti, Miss. Sampai sana? Ngerti. Nathan ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Sekarang, ada catatan. Coba Nathan baca catatannya. Oh. Jika kata benda yang berakhiran Y dan didahului oleh huruf vokal, maka tinggal menambahkan S saja. Dan jangan merubah Y menjadi IS. Nih, ada pengecualiannya. Tadi lady jadi ladies. Tapi ini boy, akhirnya Y. Tapi kok jadi boys aja tinggal tambah S doang? Soalnya, nih, lihat yang boy sama they. Itu kan akhirnya Y ya. Tapi nggak dihilangin jadi IS. Soalnya, sebelum kata Y-nya, huruf vokal. Huruf vokal itu tadi kan kata Miss A, I, U, E, O ya. Ini ada boy, ada they, boy, B, O, A, O, Y. Sebelum Y-nya itu ada huruf vokal O. Boy. Jadi tambahinnya S doang, boys. Sedangkan yang tadi, ini lihat yang tadi perbedaannya. Lady itu sebelum huruf Y-nya ada konsonan. Kalau sebelumnya huruf konsonan, berarti Y-nya diilangin, ditambahin IS. Tapi kalau sebelum Y-nya itu huruf vokal, kita tinggal tambahin S. Contohnya, lady. Lady itu sebelum Y-nya huruf konsonan. Jadi, dihilangin, diganti pakai IS, ladies. Tapi boy, sebelum Y-nya itu huruf vokal. Jadi kita langsung aja tinggal tambahin S. Segitu, ngerti nggak? Ngerti, Miss. Miss. Nathan ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Coba Natasha baca berikutnya, yang ini. Miss, tandain. Kata benda yang huruf terakhirnya F atau FE maka dirubah menjadi FES. Nah, ada lagi nih, kata benda yang akhirnya F atau FE. Kita ganti jadi pakai FES. Live. Jadi lives. Wives. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Ngerti. Ini live artinya apa? Daun. Ketika satu daun, live doang, kita pengen ubah menjadi kata jamak atau yang banyak, beberapa daun, karena huruf terakhirnya F, maka kita ubah jadi first, lives. Wife, istri. Ketika satu istri, terus kita pengen jadiin kata yang banyak, yang jamak. Maka kita hilangin F sama E-nya, kita ganti sama first, wives. Jadi beberapa istri. Kayak gitu. Ngerti sampai sana? Ngerti, Miss. Ngerti. Nathan ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Udah mulai pusing ya? Belum, Miss. Belum? Natasha udah mulai pusing? Udah. Udah pusing ya? Iya. Coba Nathan baca catatannya. Cap. Catatannya ini. Yang berikutnya. Oh. Tetapi
catatan. Tetapi ada beberapa kata benda yang berakhiran F dan kita bisa dengan hanya menambahkan S saja. Oh, misalnya shift. Shift. Mana jadinya? Jadi, tadi kan kita tahu kalau misalnya huruf F sama FE itu, kita tinggal ubah, terus diganti pakai first. Live jadi lives, wife jadi wives. Tapi ternyata nggak semua F itu tinggal kita ubah jadi first. Kita ilangin terus kita ubah jadi first. Ada kata yang berakhiran F, tapi kita cuma tinggal tambahin S doang. Nih, huruf F, tapi kita tinggal tambahin S doang. Contohnya, chief, chiefs, grips, hooves. Kita tinggal tambahin S doang tuh. Oh, service. Ada beberapa kata, jadi nggak semua yang berakhiran F itu diubah jadi first. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Ngerti. Kita sampai irregular plurals aja. Nanti Miss ulangi lagi biar nggak pusing. Nanti pertemuan berikutnya baru ke countable noun. Ya. Sekarang berikutnya ada irregular plural. Coba baca Natasha. Irregular plurals berarti kata benda yang singular dan dalam bentuk pluralnya tidak ditambah S atau ES. Jadi kalau irregular plurals itu nggak kita bisa pakai aturan penambahan S, ES, IS, first yang tadi kita pelajari. Nggak bisa. Kalau misalnya irregular plurals itu kita harus hafalin. Soalnya udah ada aturannya di sananya. Udah diatur di sananya. Contohnya, men. Kata jamaknya apa di sana, Natasha? Ya, Miss. Yang men. Kata yang di sampingnya itu apa? Coba baca. Men. Beda kan ya? Kita nggak jadi tinggal tambahin S mens. Nggak gitu. Tapi dari segi penulisannya jadi beda. Tapi itu punya arti yang beda. Kalau men yang di sebelah kiri, itu artinya satu orang laki-laki. Tapi men yang ini, beberapa laki-laki. Contohnya, contoh kedua, woman sama woman yang ini punya dua arti yang berbeda. Yang awal pakai A. Itu artinya satu orang perempuan. Tapi yang kedua yang pakai E, itu beberapa perempuan. Jadi kita nggak tinggal pakai as women. Tapi ini udah jadi aturan baku. Baku itu nggak bisa kita ubah. Udah dari sananya. Coba Nathan baca yang ketiga. Contoh yang ketiga. Food. Jadi fit. Itu udah jadi aturannya ya. Nggak bisa kita buka. Sekarang, kalian pegang buku sama pensil atau pulpen nggak? Pegang, Miss. Pegang. Sekarang kalian lihat di sana, kata mana, vocabulary yang mana yang baru kalian ketahui. Miss kasih tahu artinya. Food. Food? Ya. Mana Nathan? Itu kaki. Nathan yang mana?
Tulis ya, foot itu kaki. Oke. Saya mischief. Chip. Yang mana? Yang Oh, yang di atas ya. mischief. Chief itu artinya kepala atau pimpinan. Ada lagi? Ada lagi? Kerchief, Miss. Kerchief. Kerchief. Yang di atas ya? Ya, Miss, yang di atas. Kerchief. Kerchief itu artinya kain kepala atau sapu tangan. Ditulis ya. Udah? Udah? Ada lagi? Udah, Nathan, udah ada lagi? Ada, Miss, yang laos. Yang laos. Mana laos? Gimana Yang penulisannya? Oh, laos. Laos itu artinya kutu. Apa, Miss? Kutu. 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 Kalau yang di bawahnya, Miss, goose. Gus Ya. itu artinya angsa. Kalau yang ox, Miss, oxen. Yang mana? Oxen. Ox itu artinya lembu. Tahu lembu nggak? Lembu jantan. Oh, Miss. Udah? Udah, Miss. Udah. Kita ulang lagi dari awal ya. Miss ulang lagi dari awal. Kalau misalnya sekarang nggak keburu buat kuis-kuisnya, Miss jadikan PR nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Miss. Oh, Nggak Miss. apa-apa. Sekarang kita ulang lagi dari awal. Nathan udah dibuka PDF-nya dari awal. Yes. Udah. Noun atau kata benda. Tadi itu bisa mengacu kepada name of person, nama orang. Bisa ke name of place, nama tempat. Things, nama benda. Atau ID, ID. Nah, jenisnya tadi itu ada berapa? Ada 10, Miss. 10. Bentar. Yang pertama, ada common noun. Tadi Miss langsung jelasin sama proper noun. Soalnya saling keterkaitan. Lawan dari common noun itu proper noun. Common noun itu kata kuncinya tadi yang tidak spesifik. Proper noun itu yang spesifik. Ya, common noun tidak spesifik, proper noun yang spesifik. Contohnya tadi kata Miss Presiden. Presiden itu masuk ke common noun atau proper noun, Natasha? Common noun. Soalnya nggak spesifik. Jadi kalau misalnya Miss bilang Bapak Jokowi, berarti itu udah spesifik. Bapak Jokowi itu presidennya negara Indonesia, spesifik. Sekarang, yang abstract noun sama concrete noun. Dijelasin langsung dua ya. Ya, Miss. Kata kuncinya, abstract noun itu bisa dilihat dengan panca indera. Kata kuncinya itu. Kalau misalnya abstract noun bisa dilihat dengan panca indera, berarti kalau concrete noun kita, yang tidak bisa. Ya Allah, Miss dari tadi ini mulu ya, kebalik mulu ya. Abstract noun itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Kalau concrete noun itu bisa dilihat dengan panca indera. Sekali lagi, abstract noun itu tidak bisa dilihat dengan panca indera, sedangkan concrete noun itu bisa dilihat dengan panca indera. Contohnya, udara. Udara itu kita nggak bisa lihat, nggak kelihatan udaranya. Kita nggak bisa cium, nggak bisa kita raba. Sedangkan concrete noun
yang bisa dilihat dengan panca indera itu, contohnya book. Book itu kita bisa pegang bukunya, kita bisa lihat bukunya. Ngerti ya? Ngerti, Miss. Ngerti. Berikutnya ada singular noun. Singular itu tadi kata Nathan. Kata kuncinya benda tunggal. Berarti itu hanya satu. Si bendanya hanya satu. Biasanya cara kita mengetahui itu singular atau bukan, sebelum katanya itu dipakai en sama the. Cara kita pakai sama en, ada yang namanya huruf vokal, ada yang namanya huruf konsonan. Kata Miss tadi huruf vokal itu A, I, U, E, O. Berarti huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O. Untuk kita pakai untuk mengikuti huruf konsonan. Contohnya a book. A book. Kenapa book pakai soalnya kata book diawali dengan huruf konsonan, yaitu B. Sedangkan an apple. An apple, kenapa apple kita pakai dengan an? Soalnya apple di sana diawali dengan huruf A atau huruf vokal. Segitu, mengerti nggak? Ngerti, Miss? Ngerti. Natasha ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Lanjut lagi. Compound noun. Compound noun itu kata Miss tadi, kata kuncinya gabungan dua kata atau lebih. Gabungan dua kata atau lebih. Contohnya sunlight. Sunlight itu sabun ya. Sabun ini buat cuci piring. Yes. Sunlight ini terdiri dari dua kata. Ada sun, ada light. Tablecloth. Ada dua. Table sama cloth. Photograph. Ada dua. Foto sama grab. Segitu, ngerti? Ngerti, Miss? Ngerti. Berikutnya ada plural noun. Plural noun. Kata kuncinya benda, jama atau banyak. Kalau banyak berarti lebih dari satu. Ya. Nah, untuk benda jama atau banyak itu, Miss udah jelasin dari penjelasan to be, biasanya di akhir katanya itu pakai S. Nah, kita nggak bisa pakai sembarangan S di setiap kata. Soalnya untuk penggunaan kata S itu punya aturan-aturannya. Pertama, dengan penambahan S aja, contohnya book, pen, boy. Kita tinggal tambahin S aja tuh. Books, pens, boys. Gitu. Tapi sekarang ada yang penambahan ES. Penambahan ES itu dipakai buat kata yang diakhiri dengan huruf S, Z, X, SH, sama CH. Maka si bentuk jama atau banyaknya itu kita pakai ES, nggak pakai S lagi. Contohnya di sini, this, this, kita pakai ES. Watch, watch. Di sini pakai ES. Kayak gitu. Ngerti? Segitu dulu, ngerti? Nathan ngerti? Ngerti, Miss? Gak kecepatan kan Miss jelasinnya? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak. Lanjut lagi dengan kata yang huruf terakhirnya itu Y. Y. Tadi kata Miss, kalau yang di akhirnya itu huruf Y, kita tinggal ubah jadi yes. Yes. Contohnya lady, city, army. Karena akhir-akhirnya Y, kita tambahin yes. Ini tuh nggak cuma akhirnya Y, jadi akhirnya Y, tapi sebelum akhir Y itu konsonan. Tadi kata Miss, huruf itu ada dua. Ada vokal, ada konsonan. Yang vokal itu A, I, U, E, O. Yang konsonan itu selain dari A, I, U, E, O. Nah, untuk yang penambahan diubah jadi IS, yang diubah jadi IS ini, untuk akhiran Y, yang sebelumnya itu huruf konsonan.
lady. Kata lady ini sebelum huruf Y-nya itu huruf D. D itu berarti huruf konsonan kan ya? Ya, Miss. Ya, jadi kita ilangin Y-nya, tambahin yes, jadi ladies. City, Y-nya kita ilangin, tambahin yes, cities. Satu kota jadi beberapa kota dengan cara menambahkan yes. Berbeda dengan Y berikutnya. Kita tinggal menambahkan S aja. Kalau misalnya si sebelum Y-nya itu huruf vokal. A, I, U, E, O. Contohnya boy, jadi boys. Sebelum Y-nya itu ada huruf O yang merupakan huruf vokal. Beda sama yang tadi. Lady sama boy. Kita lihat perbedaannya. Lady sama boy. Lady itu, lady, huruf terakhir sebelum Y-nya itu D. Sedangkan boy, huruf terakhir sebelum Y-nya itu O. Jadi kalau lady itu merupakan huruf konsonan, maka kita tinggal ubah Y-nya jadi IS. Kalau yang boy, karena huruf vokal, kita tinggal nambahin S doang, jadi boys. Sampai sana ngerti enggak? Ngerti, Miss. Ngerti. Bagus, tetap fokus ya. Iya, Miss. Berikutnya untuk yang berakhiran F atau FE. Kita ubah menjadi first. Contohnya live, lives, wife, wives. Itu kita tinggal tinggal ubah jadi first aja. Tapi nggak semua F tinggal tambahin jadi first. Contohnya F ini. Yang kita ubah hanya dengan menambahkan S aja. Contohnya ini. Coba baca Nathan contohnya apa aja. Yang cheap, crave, yang itu. Chip menjadi chips. Grip menjadi grips. Kalau Ya. hoof menjadi hoofs. Kalau roof menjadi roofs. Mischief menjadi mischiefs. Dan kerchief menjadi kerchiefs. Pintar. Sekarang untuk yang tadi chief artinya apa? Kata Miss? Dilihat lagi bukunya. Kepala, Miss. Kepala Atau pimpinan. Ya. Yes. Kepala, yang namanya kepala atau pimpinan itu utama atau paling utama. Jadi yang paling utama gitu. Yes. Grief, tahu nggak artinya apa? Enggak. Grief itu artinya duka cita. Tulis ya, tulis di catatan kalian. Apa, Miss? Duka cita. Duka cita atau kesedihan. Yang mana? Yang itu, yang di bawah chief. Oh, grief. Ya. Hoof tahu nggak artinya apa? Ya, tahu, Miss. Tapak kaki. Oh. Roof, tahu roof artinya apa? Tapak Roof kaki. Tapak kaki. Oh, gitu. Grief tadi, Miss, apa, Miss? Grief. Grief tadi artinya duka cita atau kesedihan. Yes. Cita. Ya. Udah, Miss. Udah. Sekarang yang bawahnya itu roof. Tahu nggak artinya apa? Enggak, Miss. Atap atau langit-langit. Langit-langit. Atap atau langit-langit. Oke, Miss. Segitu ngerti ya? Iya, Miss. Sekarang ada apa? Roof. Roof apa artinya itu, Miss? Roof. Iya, Miss. Roof itu atap atau langit-langit.
Miss. Nah, sekarang kita masuk ke irregular plurals. Coba Natasha baca yang irregular plurals. Biar Miss nggak Miss terus yang ngomong. Baca apa, Miss? Yang ini yang irregular plurals. Bawahnya yang tadi, bawah kerchief. Oh. Man jadi man, woman jadi woman. Pengertiannya dulu coba baca. Apa, Irregular Miss? plurals. Pengertiannya dulu. Irregular plurals berarti kata benda yang singular dan dalam bentuk pluralnya tidak ditambah s atau is. Misalnya, Man jadi man, woman jadi woman, food jadi food, mouse jadi mice, child jadi children, louse jadi lice, goose jadi gaze, ox jadi auction, tooth jadi teeth. Jadi kalau untuk irregular plural ini, kita nggak bisa sembarang pakai s, kita nggak bisa sembarang tinggal ganti pakai is, atau kita tambahin es. Soalnya untuk irregular plural ini udah ada aturan baku. Kayak ini contoh-contohnya yang tadi dibacain Natasha. Ini tuh udah jadi aturan-aturan baku. Jadi kita bisa tahu kalau kita menghafalnya, atau kita sering lihat, kita sering dengar. Kayak gitu. Kayak child jadi children. Satu anak jadi beberapa anak. Itu tuh udah jadi aturan bakunya. Segitu dulu materi kita. Ngerti nggak segitu? Miss. Miss, Apa? itu yang irregular plurals, itu cuman kata-kata itu doang yang nggak diganti? Atau ada kata-kata lain? Masih banyak kata-kata yang lain. Mau Miss cariin, nanti Miss cariin ya. Nanti Miss share ke grup. Oke, Miss. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Jadi kita baru 7 ya? Iya, Miss. Dari 10 jenis noun, kita udah pelajari 7 noun. Udah ngerti ya? Ngerti, Miss. Udah, Miss. Yang udah kita pelajari, coba tadi ada apa aja? Ada Common noun, Common noun, proper nouns, proper noun, proper noun, ya. Berikutnya, abstract noun, concrete ya. noun, concrete noun, singular noun, plural noun, compound noun, Ya. plural noun, sama itu aja. iya. Berikut kesananya kita belajar tentang aturan S. Berarti pertemuan berikutnya kita belajar countable noun, uncountable noun, sama collective noun. Sama Miss juga bakalan review lagi ini biar kita lebih paham. Nah, untuk tugasnya, Miss nanti kasih soal sama kalian. Yang soal-soalnya udah ada kaitannya sama yang Miss jelasin. Nanti Miss share di grup ya. Kayak biasanya, kalau misalnya nggak ngerti, chat lagi aja. Boleh ke Miss Novita, boleh ke Miss Nanda. Kayak kemarin, Miss seneng kalian banyak nanya sebenarnya kemarin. Gitu. Semakin banyak kalian bertanya, maka kalian bakalan semakin ngerti. Gitu. Tanyain aja ya. Jangan malu-malu. Miss seneng kalau kalian nanya. Terus, kalian baca lagi materinya. Jangan belajar pas sama Miss aja. Di luar Miss, kalian harus belajar juga. Nah, ketika kalian belajar, ada yang nggak kalian pahami, tanyakan lagi sama Miss. Kayak kemarin. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti, Miss. Ngerti. Dan Miss Nanda. Ya, itu yang bagian irregular nouns, itu tadi ada yang ketinggalan ya? Beberapa kata benda yang tidak ada bentuk jamaknya. Tadi udah belum? Oh iya, belum. Nah, jadi ini nanti kalian baca saja dulu, ya. Itu ada scissors, oats, tongs, drags, dan seterusnya, ya. Nah, untuk
Natasha sama Nathanael, coba nanti yang kata-kata kosakata dari 1 sampai 7 pronoun ini yang kalian tidak paham kosakatanya, kalian catat dan kalian boleh tanyakan. Atau kalian cari. Ya, kalian coba cari pakai kamus. Ya, Miss ini bisa di stop share sebentar. Miss Nanda mau tes dulu nih. Miss Nanda mau tes, katanya tadi udah ngerti, ya kan? Yes. Nah, kelihatan nggak papan tulisnya? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Ya, kelihatan ya? Oke, untuk yang pertama. Kalian perhatikan to be-nya. Kalian sudah belajar to be sama Miss Novita ya? Yes. Jadi kalian harus perhatikan to be-nya dan dia bentuk pronounnya plural atau singular, ya. The leaf or leaves are falling. Mana yang benar? Leaf, Miss. Leaf. Apa, Miss? Nih, number 1, the leaf or leaves are falling. Mana yang benar? Leaf. Leaf atau Leaf. leaves? Apa, Leaf. Nathan? Leaf. Leaf. Leaves, pakai S ya. Oh. Yes. Yang ini. Ya, Miss. Kenapa? Kenapa leaves? Kalian perhatikan, to be-nya di sini apa? R. R. R itu untuk banyak atau untuk satu? Banyak, Miss. Banyak. Banyak, Untuk Miss. Ya, R itu untuk banyak. Jadi, kalau ada pilihan kayak gini, mungkin nanti Miss Novita boleh bikin soalnya seperti ini modelnya. Jadi, biar mereka bisa lebih mantap lagi untuk to be sama pronoun sekalian, kan? Ya, Miss. Nah, jadi the leaf or leaves berarti ini yang benar. Ya, Ya, Miss. leaves are falling. Ya, jadi daun-daun itu mereka berjatuhan. Tapi kalau di sininya kalian mau pakai leaf, jadinya bukan are to be-nya, tapi is. The leaf is falling. Berarti hanya satu daun yang jatuh. Daun yang lain nggak jatuh. Tapi mustahil ya. Ya, Hanya Ya, satu Miss. daun yang jatuh, daun lain nggak jatuh. Nah, oke. Untuk yang kedua, Biar. Natasha jawab. They are wives atau wife. Wives. Wife. Ini tuh cara Wife. bacanya jadi kayak, bentar ya. Wife. Sorry. Jadi S-nya itu kayak lebih bunyi Z gitu. Nanti kalian belajar fonemiknya itu sama Miss Novita ya. Ya, Miss. Nah, they are wives atau wife. 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 Wives ya. Betul. Kenapa? Karena Nggak usah ragu, ayo. Kenapa? Nggak usah ragu. iya, Natasha. Karena pakai R. Ya, karena to be-nya pakai R. terus satu lagi subjeknya pakai They. they. Itu bisa jadi kamu lihat, oh dia pakai they. They itu kan mereka, berarti banyak. Tapi kalau dia bilangnya she is, she itu kan dia perempuan ya. She is pakainya wife. Wife. She is wife. Dia adalah seorang istri. Saya coba lagi ya. We are chiefs atau chief? Chiefs. Yes, chiefs ya. Kalau yang ini gampang. Itu aja. Jadi tujuan Miss Novita sama Miss Nanda ngajarin kalian itu tata bahasanya supaya nggak salah nih. Gitu. Contoh, satu lagi. Kalau nanti diajarin Miss Novita pelafalannya atau pronunciation-nya, contoh nih, sering orang bilang wifi, ya kan? Yes. Sebenarnya bukan wifi. Yang benar itu pengucapannya wifi. Oh. Jadi bukan wifi, ya. Tapi orang kan sering bilang, bagi dong wifi lu. Bukan wifi ya, tapi wifi. Nah, terus ini the mouse or mice or the kitchen, mana yang benar? Mouse or mice? Mice. Ya. Terus, nah ini Miss Nanda mau tanya, ox itu apa artinya? Ox itu lembu.
Lembu, Miss. Ya, lembu ya. Ox itu lembu, bisa juga sapi jantan juga bisa ya. Nah, the oxen atau ox are grazing. Grazing apa artinya? Grazing. Grazing. Grazing itu dari kata grace ya. Bukan grace ya. Kalau grace itu kan anugerah, tapi grace. Ya? Gembala. Apa artinya? Graze itu merumput, grazing itu merumput. Jadi mereka tuh kayak kalau dalam bahasa Indonesia tuh, dia pergi merumput, pergi makan rumput gitu ya. Sapinya pergi merumput, pergi makan rumput. Nah, atau lembunya pergi merumput. Itu grazing. Kenapa dia pakai ing di sini? Nanti kalian akan belajar tentang verb ing ya. Verb itu kata kerja. Dan jadi ini mana yang benar? Oxen atau ox? Oxen. Oxen. Ya. Okay, kalau yang di bawah mana yang benar? Ox, Miss. Ox. Kenapa ox? Karena tubinya is, Miss. Good job, Nathan. Jadi Nathan di sini benar-benar udah paham ya? Paham, Miss. Ya, Natasha gimana, Natasha? Udah paham? Udah, Miss. Udah. Oke. Kalau ada yang kalian nggak paham, nanti kalian bisa tanya lagi sama Miss Novita ataupun Miss Nanda ya. Terus kalian jangan malu-malu dong di grup ya. Tanya aja, kan di grup ada mama kalian. Itu kalian dipantau sama mama kalian. Oke. Ya, Miss. Jadi kalian aktif dan kalau contohnya kalian mau nyapa miss-missnya nih pakai bahasa Inggris, Miss, kalau kami mau bilang ini bahasa Inggrisnya apa? Nggak apa-apa. Nanti kan kita jelasin di grup ya. Miss, saya mau bilang sama Mama. Mama, hari ini keadaannya gimana? Bahasa Inggrisnya apa, Miss? Ya udah, gitu loh. Nanti kan kita jelasin, kita kasih. Ya? Atau nanti Miss Nanda bikinkan satu konsep untuk ucapan sehari-hari. Ya. Kayak gimana tidur kamu tadi malam? Nyenyak nggak? Kayak gitu-gitu ya. Atau boleh nggak saya pinjem pulpen kamu, gitu ya. Jadi nanti Miss Nanda coba bikinkan seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanya sama Miss Novita? Hah? Udah benar-benar ngerti nih? Ngerti. Oke, latihannya nanti dari Miss Novita saja ya. Nanti Miss Novita bikinkan soal. Yang exercise di materi jangan dikerjakan dulu, karena materinya belum selesai. Oke? Oke, kalau gitu kita selesai kelas ya. Bilang apa sama Miss Novita? Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Bye-bye, Natasha, Nathanael. Thank you, Miss Novita. Bye.